Tahun akademik 2021, dunia pendidikan masih terdampak pandemi COVID-19. Sekolah masih harus menutup sementara kegiatan belajar mengajar. Sistem pembelajaran jarak jauh masih diberlakukan, termasuk di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kendala pun masih dialami pihak sekolah dan juga peserta didik. Terbatasnya fasilitas internet di sekolah-sekolah, belum lagi ekonomi orang tua siswa yang terdampak pandemi, membatasi pembelian internet. Masih banyak siswa-siswi tidak memiliki gawai sebagai perangkat penunjang kegiatan belajar mengajar daring. Sebagai kepedulian terhadap dunia pendidikan, Dai TV Medan, media yang mengusung cinta kasih, tidak hanya fokus pada menghasilkan tayangan edukatif dan menginspirasi. Bekerja sama dengan Nusanet, sebuah perusahaan penyedia jasa internet, telah meresmikan 10 titik Wi-Fi gratis di Kota Medan dan sekitarnya. Yayasan Perguruan Putra Bangsa Berbudi Deli Tua Deli Serdang, sekolah amal bagi masyarakat kurang mampu, juga mendapat bantuan program Wi-Fi gratis ini. Pemirsa, prediksi pandemi COVID-19 yang akan menurun dan hilang seiring pergantian tahun baru dari 2020 ke 2021 ternyata masih jauh dari harapan. Meningkatnya kasus COVID-19 mendorong 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi. Seperti apa wajah sekolah yang bertumpu pada donasi di Deli Tua Deli Serdang? Kita sapa langsung narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Ada Pak Hairudin Kuslan selaku Ketua Yayasan Perguruan Putra Bangsa Berbudi. Pak, apa kabar Pak Kuslan? Ya, kabar baik. Semoga semuanya juga baik-baik saja. Iya. Pak, bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Putra Bangsa Berbudi di semester ini? Di semester ini sekolah masih tetap anak-anak belajar di rumah. Cuman di sekolah kami itu ya orang tua yang datang ke sekolah untuk mengambil bahan pengajaran dan menyerahkan bahan pengajaran gitu. Jadi anak-anak kerjakan dan belajar di rumahnya masing-masing. Oke. Berarti Pak Kuslan masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Tapi orang tuanya ini juga dituntut aktif ya. Dan mereka ini menyerahkan tugas-tugas anaknya ke sekolah. Itu berapa hari sekali dalam seminggu, Pak? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Ya. Oke. Dan itu bergantian gitu? Bergantian. Ada Senin, Rabu, Jumat dengan Selasa, Kamis, Sabtu. Oke, berarti ya, supaya menghindari kerumunan rame-rame begitu. Menghindari kerumunan dan ini tetap menerapkan protokol kesehatan gitu ya, Pak ya. Nah, kita semua tahu Pak bahwa pandemi ini membawa dampak bukan hanya pada sektor kesehatan tapi juga ekonomi. Nah, Sekolah Putra Bangsa Berbudi ini kan ini ada dari tingkat apa aja Pak? SD? TK. Oh, dari TK. TK, SD sampai tahun ini kelas 1 SMP. Ya, kelas 1 SMP. Sampai SMP ya Pak ya. Nah, ini kan Sekolah Putra Bangsa Berbudi ini kan bertumpu pada donasi dari banyak pihak begitu ya Pak ya, yang ingin berderma begitu. Nah, dampak ekonomi dari adanya pandemi ini seperti apa Pak? Ya, dampak pandemi ini sebagian donatur masih tetap melanjutkan donasinya, tetapi juga ada sebagian tidak melanjutkan donasinya begitu. Bagaimana dengan guru-gurunya Pak? Guru-guru tetap jalan, tetap hadir. Ya, tetap hadir. Cuman sebagian dibagi. Ya, biasanya tiap hari Senin sampai Sabtu. Sekarang ini jadi Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, gitu. Ya. Dalam hal gaji begitu mereka? Ya, ada kena pemotongan juga sedikit. Kena pemotongan sedikit. Bagaimana respon mereka Pak dengan? Ya, mereka masih merasa bersyukur karena sebagian besar sudah dirumahkan dan mereka itu
ya masih semangat, merasa bersyukur karena tetap bisa bekerja dengan sekolah di sekolah itu. Iya. Apa yang Bapak motivasi, apa yang Bapak berikan pada para guru-guru yang sampai saat ini masih bersama-sama mendidik anak bangsa lewat sekolah donasi? Ya, saya motivasi dengan cara ya apa yang kita bisa sumbangsi, kita sumbangsikan. Walaupun masa pandemi, ya kita tetap harus mengabdilah dengan baik. Jangan putus asa, harus tabah dan sabar, dan senantiasa merasa bersyukur begitu. Ya, jadi kuncinya bersyukur dan Ya. sabar gitu ya Pak ya. Ya. Nah Pak, saat ini berapa jumlah siswa-siswi yang bersekolah dari mulai TK sampai SMP? Sekarang ini ada 704 siswa dari TK sampai SMP kelas 1. Ya. Lumayan banyak ya Pak ya. Kalau kelasnya ada berapa Pak? Kita masing-masing tingkatan ada 2 kelas. Ya, cuman kalau SMP ini baru buka, jadi cuma ada kelas 1 SMP. Kelas 1 saja Mas. Iya. Kalau total jumlah pendidiknya saat ini dengan 28. 28. Beserta staf juga ya? Iya, staf. Kalau karyawan ada 5 juga, berarti 33. 33, baik. Untuk 700, ngurusin 700 lebih tadi Iya. siswa tadi ya Pak ya. Pak, sistem pembelajaran jarak jauh ini kan diberlakukan sampai saat ini. Apa kendala yang dialami siswa-siswi yang sering dikeluhkan gitu kepada pihak sekolah? Iya, pembelajaran ini tentunya mengalami kendala karena tidak bisa tatap muka. Jadi harus tergantung kepada guru melalui fotokopi bahan pengajaran ataupun kita melalui WhatsApp. Ya, jadi karena di situ semuanya itu dari masyarakat menengah ke bawah atau kurang mampu. Jadi rata-rata anak tidak ada handphone. Jadi pembelajarannya kalau ada tanya jawab, kadang-kadang di sekolah, kalau di rumah tanya jawab dengan WhatsApp. Iya. Jadi tidak bisa dengan online daring itu karena banyak menghabiskan pulsa. Iya. Iya, betul. Nah, lalu berarti ada juga yang bukan hanya pulsa jadi kendala, tapi juga bahkan tidak punya handphone, begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana pihak sekolah mengantisipasi ini? Pihak sekolah menyediakan bahan fotokopi. Ya, bahan fotokopi, jadi orang tua bisa datang ngambil, sambil ada bertanya, bisa bertanya kepada gurunya yang di sekolah. Itu kira-kira berapa persen dari jumlah siswa Pak yang tidak punya handphone gitu, tidak punya fasilitas internet? Ya, tidak sampai 10%. Tapi inilah kendalanya gitu. Iya. Pak, untuk bisa masuk di sekolah Putra Bangsa Berbudi ini kan syarat-syaratnya apa saja? Karena ini kan sekolah donasi ya, berarti free semuanya. Begitu. Ya, kalau untuk masuk sekolah kita itu ya kita tidak memandang suku, agama ataupun ras. Ya, yang penting anak itu mau sekolah dan memang dari kalangan kurang mampu atau menengah ke bawah lah istilahnya begitu. Jadi kita survei, kita ke rumah survei, cek anaknya, orang tuanya, sesuai kita terima. Kalau merasa masih mampu kita tidak bisa terima begitu. Oke. Bapak turut langsung untuk survei? Iya, ikut survei. Baik Pak, ditahan dulu, kita masih punya segmen berikutnya. Boleh. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sekolah Putra Bangsa Berbudi dibangun dari sumbangan para donatur. Sekolah ini memiliki semangat cinta kasih dalam membantu masyarakat kurang mampu. Tidak hanya menggratiskan biaya pendidikan, tapi juga memberikan bantuan sembako kepada orang tua siswa. Sembako juga dibeli dari usaha mikro dan menengah untuk memajukan usaha warga yang terdampak pandemi. Peresmian Wi-Fi gratis di Sekolah Putra Bangsa Berbudi ini diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga Pemkab Deli Serdang melalui Ketua Tim Penggerak PKK Sumut. Peresmian fasilitas internet gratis ini sempat terkendala karena letak sekolah yang berada di lembah. Hal ini berdampak pada tangkapan sinyal Wi-Fi.
Kendala ini berhasil diatasi dengan didirikannya pemancar setinggi 30 meter yang dibiayai oleh relawan Seci Medan. Tidak hanya untuk dunia pendidikan, fasilitas internet gratis di sekolah ini juga dapat dinikmati masyarakat umum yang berada di sekitarnya, yang membutuhkan akses informasi untuk hal-hal positif lainnya. Dai TV tidak hanya menjadi media yang menyiarkan tayangan-tayangan edukatif dan juga menginspirasi, Pak, tapi juga turut berkontribusi dalam pengadaan fasilitas internet gratis. Dan ini adalah hasil kerjasama dengan salah satu perusahaan provider yang ada di Kota Medan. Ini perusahaan yang cukup ternama begitu. Nah, Sekolah Putra Bangsa Berbudi di Deli Tua ini mendapat bantuan fasilitas internet gratis. Nah, seperti apa kerjasama yang dijalin dari awal begitu dengan Dai TV sehingga bisa mendapat bantuan ini, Pak Kuslan? Ini awalnya itu dari pihak Nusanet ya, ingin memberikan wifi gratis kepada yang membutuhkan karena kepeduliannya kepada masyarakat, terutama yang ingin punya wifi tapi masyarakat kurang mampu. Jadi dari pihak Dai TV menghubungi sekolah, meninjau, melakukan survei dan merasa bahwa sekolah ini cocok untuk mendapat bantuan subsidi wifi gratis ini. Jadi Dai TV kemudian menghubungi dari pihak Nusanet dan pihak Nusanet melakukan survei di sekolah juga. Ya. Oke, berarti sudah lama Bapak akrab dengan Dai TV, pihak Dai TV? Ya, sudah beberapa kali sudah ke sekolah juga. Adakah tayangan-tayangan Dai TV itu yang bisa dijadikan bahan ajar untuk para siswa-siswi di Sekolah Putra Bangsa Berbudi, Pak? Mungkin dulu sebelum pandemi misalnya? Ya, bisa juga. Kita itu tayangan Dai TV itu banyak macam kan, yang biasanya menggugah hati masyarakat. Jadi itu bisa disampaikan kepada anak-anak melalui guru, dan anak-anak itu bisa dididik secara baik begitu. Oke, berarti kerjasamanya sudah lama begitu ya Pak ya. Nah, Sekolah Putra Bangsa Berbudi ini kan letaknya, mohon maaf Pak, di lembah begitu ya. Kalau saya pergi ke sana itu dia agak turunan begitu ya Pak ya. Nah, ini menjadi kendala dalam instalasi internet gratis program ini pada saat itu. Di mana letak kendalanya Pak? Itu karena di sekolah itu lebih rendah sekitar 30 meter dari jalan raya. Oleh sebab itu, kalau untuk menangkap sinyal wifi itu tidak bisa. Nah, oleh sebab itu ya dari pihak sekolah memohon bantuan kepada Dai TV melalui Yayasan Seci Medan untuk bersumbangsi sebuah tower, ya, sebuah tower kepada sekolah. Dengan demikian, pihak Nusanet bisa menyediakan wifi gratisnya. Ya, saya diskusi dengan pihak Dai TV. Nah, pihak Dai TV sangat peduli kepada sekolah ini karena sekolah ini sekolah sosial. Jadi, pihak Dai TV mencari solusi, yaitu terakhir disampaikan bahwa kita bantu sebuah tower supaya bisa mengambil sinyal dari wifi itu. Oke. Berarti cukup ini ya Pak ya? Dalam lembahnya itu posisinya gitu ya Pak ya. Nah, solusi atas permasalahan instalasi ini ternyata sekarang sudah dilakukan ya Pak, yaitu dengan membangun sebuah tower sederhana pemirsa setinggi 30 meter tadi ya. Dan ini mendapat bantuan dari Seci Medan. Seperti apa sih Pak awalnya Bapak itu punya jalinan jodoh yang baik begitu ya, tali silaturahmi yang baik sekali dengan para relawan Seci Medan? Ya, itu juga sudah berlangsung lama karena ini sekolah betul-betul sosial. Jadi ada kenalan-kenalan sampai ke Yayasan Seci relawannya dan datang berkunjung berkali-kali dan bahkan mengadakan sosialisasi berbagai macam kegiatan. Tentunya misalnya sosialisasi daur ulang, tentang kesehatan, tentang pelestarian lingkungan, macam-macam. Dan bahkan mentraining guru juga pernah dari relawan Seci. Mentraining guru dalam hal apa Pak? Ya, mendidik anak.
Ya, bagaimana mendidik anak dengan sopan santun, etika, peduli lingkungannya, dan segala macam. Dengan budi pekerti pasti Iya, ya. betul. Nah, Sekolah Putra Bangsa Berbudi ini juga menjadi salah satu depo binaan dari Seci Medan. Iya. Itu seperti apa sekarang, Pak? Apalagi di masa pandemi kan sekolah harus ditutup sementara Nah, gitu. ini agak unik dan menarik, ya. Jadi orang tua biasanya anak-anak yang datang membawa barang-barang daur ulang. Ya, masa pandemi ini orang tua yang datang untuk mengantarkan barang-barang daur ulang. Misalnya plastik, koran, kertas-kertas, macam-macam. Jadi kita di sekolah sudah ada deponya, tempatnya. Jadi orang tua bawa, gurunya milah-milah dan masukkan ke sana. Pak Kuslan, saat ini fasilitas internet gratis dari salah satu perusahaan provider dan juga DAI TV ini sudah bisa dinikmati siswa-siswi dan juga guru di Sekolah Putra Bangsa Berbudi ini. Manfaat yang dirasakan kalau Bapak mendengar gitu dari orang tua siswa, dari siswa, daripada guru seperti apa? Ya, yang paling memperoleh manfaat itu para guru, ya, guru yang paling banyak mendapat manfaatnya. Karena guru itu bisa mencari bahan dari Wi-Fi itu, ya, dari Google, di searching, dan kemudian disampaikan ke orang tua murid. Lalu Pak, bagaimana dengan tadi kita mengatakan di awal ada anak-anak yang tidak mampu gitu, orang tuanya membeli handphone. Lalu ini bagaimana? Ya, yang itu orang tua datang ke sekolah, gurunya tetap standby untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak tersebut melalui orang tuanya. Melalui orang tuanya disampaikan. Oh, berarti orang tua di sini sangat dituntut partisipasi aktifnya. Aktif, iya betul. Apakah mereka hadir semua, Pak Kuslan? Ya, hampir 100% hadir. Karena kita sediakan waktunya fleksibel. Oh. Bisa dia pagi kosong atau sore atau siang, mana dia waktu kosong dia bisa datang ke sekolah. Guru kita standby. Walaupun misalnya dia harus mencari nafkah dulu misalnya. Iya, gitu. bisa. Luar biasa pemirsa. Jadi pihak sekolah yang punya waktu fleksibel gitu demi menutupi yang tadi kekurangan-kekurangan itu ya, luar biasa jiwa sosialnya ya. Pak, ditahan lagi, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa kata mereka tentang fasilitas internet gratis di Yayasan Perguruan Putra Bangsa Berbudi ini? Kita dengarkan dalam tayangan berikut. Manfaat yang kita rasakan terutama adalah untuk memperlancar komunikasi kita kepada wali-wali santri, kemudian juga untuk memperlancar kita dalam mengakses informasi-informasi dakwah terutama yang kita akses dari media online. Jadi kemarin Pak Tony memberikan ide ke pemberian wifi gratis. Dari ide itu ya kita mendukung sekali, mensupport untuk pemberian wifi gratis itu, sehingga ya kita bilang ya oke, kita mau ikut bekerja sama dengan DAI TV juga. Jadi harapan saya setelah ada wifi gratis ya, kita berharap anak-anak mereka mempermudah mereka untuk belajar dari online ya, kemudian dengan bimbingan sekolah guru ya, dengan bimbingan guru mereka. Terus kita juga berharap masyarakat yang dekat di sini, yang mungkin mereka kesulitan nggak ada wifi, silakan mereka boleh ikut bergabung memakai fasilitas ini. Ini tujuan kita. Jadi yang untuk yang positif ya. Jadi mereka boleh pakai fasilitas seperti ini. Jadi ini kita mempercerdas anak-anak kita lah. Ini kan juga anak-anak bangsa ya. Pak Kuslan, Desember 2020 yang lalu kita sama-sama ingat gitu ya, terjadi bencana banjir di Kota Medan dan juga Deli Serdang. Nah, ini Sekolah Putra Bangsa Berbudi juga tak luput diterjang oleh bencana banjir ini. Seperti apa kondisi sekolah saat itu, Pak? Ya, saat itu ya cukup parah. Tembok sekolah itu yang menjembatani dengan sungai itu roboh sekitar 50 meter. Oh, jadi, ini sekolah berbatasan dengan sungai? Iya, dengan sungai. Jadi air masuk sampai ke ruang kelas, bahkan sampai ke mes guru, ke mes karyawan, kena semua. Nah, itu fasilitas sekolah kan lumayan lengkap ya Pak ya, walaupun ini sekolah donasi pemirsa, tapi sekolahnya ini
dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni begitu. Nah ini fasilitas apa saja yang rusak Pak? Yang paling parah itu lab komputer. Ya, lab komputer, kemudian perpustakaan, barang-barang elektronik, sound system, ya perabot-perabot, meja guru begitu, bahkan sampai tempat tidur guru karyawan juga rusak semua. Berarti peralatan elektronik semuanya nggak bisa dipakai lagi? Iya. Buku-buku di perpustakaan juga nggak bisa diselamatkan? Buku-buku yang SMP tidak bisa, namun buku yang di TK SD itu masih sempat karena dia tempatnya di atas. Nah, karena kerjasama yang erat nih Pak dengan relawan Suci Medan sudah terjalin lama. Relawan juga pada saat itu beberapa hari setelah banjir itu betul. turun ke lapangan, turut membantu pihak sekolah untuk bersih-bersih sekolah. Iya, betul. Tanggapan Bapak dengan aksi sosial mereka ini? Ya, saya sangat terharu ya dan berterima kasih atas antusiasnya, dan dari relawan Suci Medan itu bahkan bawa sepatu buat sendiri, bawa alat sekop, sapu, segala macam yang lengkap lah kita bilang. Ya, dengan semangat yang tinggi bersama guru-guru sekolah membersihkan ruang kelas. Ya, pada hari Rabu itu saya ingat betul. Ya. Apa harapan Pak Kuslan untuk siswa-siswi dan juga para guru, apalagi orang tua siswa di masa pandemi yang kita tidak bisa prediksi kapan ini berakhir? Iya. Harapan saya, guru-guru, orang tua dan siswa itu mesti sabar dan tabah untuk menghadapi masa pandemi ini. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan, ya, selalu mencuci tangan, memakai masker, ya, menghindari kerumunan, jaga jarak, ya. Kemudian kami doakan semoga pandemi ini cepat selesai dan sekolah tatap muka ini bisa segera dilaksanakan kembali. Pak Kuslan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Selasar Budi. Salam hormat saya pada seluruh guru-guru yang tetap semangat di sana untuk mencerdaskan anak bangsa. Sukses Pak. Ya, terima kasih. Pemirsa, meski dalam situasi sulit seperti pandemi COVID-19 ini, kebaikan, empati terhadap sesama tidak boleh vakum atau berhenti. Seperti sumbangsi perusahaan provider di Medan yang bahu-membahu bersama media cinta kasih, The ITV, bagi dunia pendidikan. Tetap semangat dalam menyukseskan program mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari jadikan diri bermanfaat bagi orang lain. Jaga kesehatan Anda pemirsa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, sampai jumpa.